Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Zara, NPM 1914141054. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai mutasi gen, interaksi gen, gen letal, dan alel ganda. Untuk pendahuluannya, genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen, yaitu faktor yang menentukan sifat-sifat suatu organisme. Di dalam genetika dipelajari struktur, proses pembentukan dan pewarisan gen, serta mekanisme ekspresinya dalam pengendalian sifat organisme. Gen adalah pembawa sifat. Alel adalah ekspresi alternatif dari gen dalam kaitan dengan suatu sifat. Setiap individu disomik selalu memiliki sepasang alel yang berkaitan dengan suatu sifat yang khas. Masing-masing berasal dari tetuanya. Perubahan sifat dan karakter atau mutasi gen. Secara umum, perubahan sifat keturunan disebut dengan mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik atau gen atau kromosom, suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Mutasi dapat disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetika selama pembelahan sel oleh radiasi, bahan kimia atau mutagen, atau virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Macam-macam mutasi, berdasarkan sel ada mutasi somatik dan mutasi gametik. Berdasarkan bagian yang bermutasi ada mutasi titik atau mutasi gen, dan aberasi atau mutasi kromosom. Jenis-jenis mutasi gen. Yang pertama ada mutagen bahan fisika. Radiasi sinar X, sinar ronsen atau sinar X, sinar radioaktif alfa, beta, gamma, dan sinar kosmis atau dari luar angkasa. Yang kedua ada mutagen bahan kimia, yaitu kolkisin, digunakan untuk tanaman transgenik, digitonin, dan benziprena, atau salah satu komponen asap rokok. Dan yang terakhir ada mutagen bahan biologi, yaitu virus atau membawa onkogen dan bakteri dapat merusak kromosom. Lalu ada tipe-tipe mutasi gen atau DNA. Yang pertama ada point mutation, yang kedua ada substitution, yang ketiga ada insertion, yang keempat ada deletion, dan yang kelima ada frame shift mutation. Mutasi pada struktur kromosom. Yang pertama ada delesi atau hilangnya sejumlah gen dari kromosom homolog. Yang kedua ada inversi atau kerusakan segmen kromosom. Gen berputar 380 derajat. Penempatan gen menjadi terbalik. Yang ketiga ada translokasi atau melibatkan dua kromosom yang bukan homolog. Bagian gen pada satu kromosom ditransfer ke kromosom yang lain. Dan yang terakhir ada duplikasi. Terjadi ketika sebuah susunan gen terulang pada kromosom. Interaksi gen. Interaksi gen adalah penyimpangan semu terhadap hukum Mendel yang tidak melibatkan modifikasi nisbah fenotip, tetapi menimbulkan fenotip-fenotip yang merupakan hasil kerjasama atau interaksi dua pasang gen non-alelik. Interaksi antar gen akan menimbulkan perbandingan fenotip yang keturunannya menyimpang dari hukum Mendel. Keadaan ini disebut penyimpangan semu hukum Mendel. Interaksi gen yang menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum Mendel terdapat 4 bentuk, yaitu polimeri, kriptomeri, epistatis, hipostatis, dan komplementer. Yang pertama ada polimeri. Polimeri adalah sifat yang muncul pada pembastaran heterozigot dengan sifat beda yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi mempengaruhi karakter dan bagian organ tubuh yang sama dari suatu organisme. Yang kedua ada kriptomeri. Kriptomeri adalah gen dominan yang seolah-olah tersembunyi apabila berdiri sendiri-sendiri, dan pengaruhnya baru tampak apabila bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Epistatis dan hipostasis. Epistatis dan hipostatis. Epitasis. Epitasis dan hipotasis. Epitasis adalah interaksi di mana sebuah gen mengalahkan pengaruh gen lain yang bukan alelnya. Gen yang mengalahkan disebut epitasis dan gen yang dikalahkan disebut hipotasis. Pada peristiwa epitasis, paling sedikit harus ada dua pasang gen yang terlibat. Gen pada lokus yang satu berinteraksi dengan gen pada lokus lain. Dari hasil interaksi tersebut, diperoleh fenotip yang tidak akan diperoleh jika gen-gen tersebut bekerja sendiri-sendiri. Yang keempat ada komplementer. Salah satu tipe interaksi gen-gen pada organisme adalah saling mendukung munculnya suatu fenotip atau sifat. Gen atau alel letal. Gen letal adalah gen yang dalam keadaan homozigot menyebabkan kematian individu.
Sifat gen letal ialah kedua alel menghasilkan suatu produk atau tidak ada produk yang dihasilkan dan menghalangi suatu individu untuk berkembang baik atau menyebabkan kematian. Kematian terjadi pada individu tersebut karena tugas aslinya adalah untuk menumbuhkan karakter atau bagian tubuh yang sangat penting. Gen letal dominan. Gen letal dominan adalah gen yang apabila dalam keadaan homozigot dominan menyebabkan kematian individu. Contoh pada kasus ayam red atau shepherd, pada ayam res dikenal adanya gen sebagai berikut. C besar sama dengan gen untuk ayam shepherd atau tubuh normal, kaki pendek. C kecil untuk gen untuk ayam normal. Pada persilangan tersebut mendapatkan fenotip keturunan shepherd dengan perbandingan normal yaitu 2:12. Gen letal resesif. Gen letal resesif adalah gen yang apabila dalam keadaan homozigot resesif menyebabkan kematian individu. Contoh, pada jagung gen dominan G besar yang bila homozigot menyebabkan tanaman dapat membentuk klorofil secara normal. Alel resesif G kecil bila homozigot, G kecil akan memperlihatkan pengaruhnya letal. Dan yang terakhir ada alel ganda. Fenomena adanya 3 atau lebih alel dari suatu gen. Umumnya, satu gen tersusun dari 2 alel alternatifnya. Alel ganda dapat terjadi karena mutasi. Mutasi akan menghasilkan banyak variasi alel. Berapapun jumlah anggota alel ganda, hanya 2 yang terdapat dalam sel somatik dan hanya 1 di dalam gamet. Hierarki dominansi harus diidentifikasi pada bagian awal setiap soal tentang alel ganda. Sebuah huruf besar biasanya digunakan untuk menunjukkan alel yang dominan terhadap alel-alel lainnya dalam seri tersebut. Huruf kecil menunjukkan alel yang resesif terhadap semua alel lain dalam seri tersebut. Secara matematika, hubungan antara banyaknya anggota alel ganda dan macam genotip individu diploid dapat diformulasikan sebagai berikut. Banyaknya macam genotip sama dengan 1/2 N dikali N plus 1. N adalah banyaknya anggota alel ganda. Banyaknya macam genotip perhitungan frekuensi alel ganda dapat dihitung dengan cara persamaan P plus A sama dengan 1 hanya berlaku apabila terdapat 2 alel pada suatu lokus dalam autosom. Apabila lebih banyak alel yang ikut mengambil peran, maka dalam persamaan harus digunakan lebih banyak simbol. Yang kedua, berdasarkan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Untuk golongan darah sistem ABO, rumusnya adalah P plus Q plus R kuadrat sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat plus 2PQ plus 2PR plus 2QR. Frekuensi golongan darah A sama dengan P kuadrat plus 2PR. Frekuensi golongan darah B sama dengan Q kuadrat plus 2QR. Frekuensi golongan darah AB sama dengan 2PQ. Frekuensi golongan darah O sama dengan R kuadrat, sehingga nilai R sama dengan akar jumlah total golongan darah O dibagi dengan total. Untuk kesimpulannya, genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen, yaitu faktor yang menentukan sifat-sifat suatu organisme. Proses kehidupan secara biologi merupakan proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel. Genotip terkait dengan sifat yang teramati. Sifat yang terkait dengan suatu genotip disebut fenotip. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar bagi kalangan pendukung evolusi mengenai munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Individu yang memperlihatkan perubahan sifat akibat mutasi disebut mutan. Dalam kajian genetik, mutan biasa dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami perubahan sifat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.